Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari ke-34 saya, dan mungkin saya akan bercerita sedikit tentang minggu keberapa yang paling terpuruk pada patah tulang. Jadi, pada patah tulang yang paling terburuk itu pada saat setelah jatuh. Jadi setelah jatuh, nyerinya hebat ya. Tapi saya tahan-tahan, mirip seperti nyeri ankle karena ankle saya, dan nyerinya itu berangsur-angsur akan lebih hebat lagi. Walaupun kita minum anti nyeri, tapi nyerinya tetap akan hebat kalau posisi tulangnya belum di posisinya. Jadi kemarin waktu pertama kali patah, itu yang terburuk memang. Posisi kakiku tidak bisa tegak tegak lurus. Mungkin karena tulangnya dalam posisi miring, atau dalam posisi patahannya miring, jadi harus dimiringkan. Apalagi fibula itu kan sebelah kiri, jadi harus dibaring kirikan. Jadi posisinya seperti ini. Jadi itu posisi paling nyaman, kan fibula paling dekat mata kaki itu yang patah. Itu posisi paling nyaman saya rasa, dan itu bisa saya naikkan. Maksudnya saya kadang lipat kakiku enak lagi, turunkan lagi ke bantal. Tapi pada saat dinaikkan, hati-hati sekali karena nyerinya luar biasa. Pada saat itu, saya berpikir bahwa nyeri ini nyeri otot. Jadi saya bilang, tidak masalah, masih bisa lah ditolerir. Tapi ternyata nyerinya, setelah ronsen di 1 bulan kemudian, ternyata nyeri yang saya rasakan kemarin adalah nyeri patah tulang. Jadi nyerinya itu seperti ditumbuk, seperti ngilu juga ada, keselio juga ada. Dari nyerinya memang luar biasa, tapi saya tahan. Saya tidak melihat kakiku itu waktu pertama kali patah, tapi saya coba pegang ya. Setelah patah saya pegang, saya coba kasih lurus, dan alhamdulillah lurus. Saya suruh temanku pegang dan coba gerakkan ankle-nya, tapi susah bergerak ankle. Jadi diputuskan itu hari taruh di bantal, dan saya nyesot karena tempat tidur saya dekat di kos. Jadi saya nyesot itu pun pelan-pelan, karena saya tidak tahu kenapa kaki saya ini kalau ada goyang sedikit saja nyeri. Bagi teman-teman yang lihat, teman-teman saya yang ada di kos itu kaget, kok bisa nyeri, posisi kaki sudah lurus. Nah, bilang teman-teman, ya kamu menghayal kapan kamu patah. Ya saya lihat saya patah karena di atas mata kaki itu sudah bengkok dia lepas, baru kembali lagi posisinya. Itu saya juga kaget. Nah, dari situ teman-teman saya berusaha untuk, karena saya merantau di sana, saya agak sulit mendapatkan kontak-kontak teman-teman yang bisa saya bantu, yang 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 biasa menangani patah tulang. Dokter pasti kan kejadiannya itu malam jam 10, jam 10 itu sudah nyeri hebat. Di situ teman-teman saya juga belikan obat saya, ya obat juga padanya, paracetamol dengan methylprednison saya minum. Ternyata saya selidiki prednison tidak bagus untuk pertumbuhan tulang, untuk osteoporosis. Jadi teman-teman yang mau berobat, jangan, mungkin bisa jadi pelajaran ibu, methylprednison tidak usah dipakai. Saya konsumsi methylprednison sampai ya mungkin hampir 1 bulan. Dan ternyata itu. Jadi saran saya sih, setelah terjadi cedera ankle atau
dicurigai patah tulang, ke dokter minta obat dulu, minta obat di poli ortopedi. Nah, saya kemarin memang tidak bisa sama sekali jalan, dan itulah kita berobat dengan jaminan BPJS. Bukan saya salahkan dokternya atau rumah sakitnya ya, tapi memang kita harus menunggu karena pasien banyak. Dan itulah saya berpikir di situ, apakah saya mampu duduk di situ berlama-lama dengan kaki seperti itu. Saya rasa tidak mampu, dan rata-rata orang tidak mampu dibawa ke UGD. Jadi saya bilang, nantilah, ada agak mending kakiku 1 bulan kemudian lah, atau 2 minggu kemudian. Tapi ternyata harapan saya 2 minggu, 1 minggu belum bisa, 2 minggu belum bisa, masih nyeri, bahkan seperti ototnya tertarik. Pada minggu ketiga itu, pada hari ketiga itu, yang dulu saya pasang spalak ya. Hari kedua itu saya pasang spalak. Hari pertama masih saya baringkan begini. Hari kedua itu saya pasang apa tuh? Kasa di lingkaran ankle, agak mending, tapi ya agak mending di situ. Saya rasa ya, aku lalu teman-teman, kenapa anda dibawa ke UGD pas kejadian? Susah diangkat. Sakit bukan main, walaupun cuma diangkat begini sakit. Teman-teman pasti berpikir, merepotkan sekali, ini diangkat susah. Saya juga sebagai orang berpikir, kalau saya di sini lama bahaya juga, saya merepotkan orang lain. Di kos itu hari pertama dan hari kedua saya kencingnya juga tidak mau jalan keluar, saya kencing di wadah, keluarkan, baring, susah tidur juga, saya berdiri lagi, baring lagi, berdiri lagi, nyerinya, intonasinya tinggi. Tidak begitu sakit, masih ada yang lebih sakit. Mungkin karena saya baringkan seperti itu, jadi mungkin tidak terlalu sakit. Tapi bagi orang lain mungkin sakit sekali. Ya sih, saya tahan karena saya coba tenangkan, tarik napas dalam, baca istighfar, ya baca surat-surat pendek. Dan untuk penyembuhan saya juga dengarkan musik biar tenang. Selama 1 hari itu saya tidur, tapi saya berusaha seperti itu. Tidur saya itu 15 menitan, 30 menitan, bangun lagi karena nyeri, berdiri, duduk lagi, ya, saya angkat lagi kaki saya lipat lagi begini, kadang lagi saya turunkan lagi, begitu. Hari kedua juga demikian, tapi agak reda, obatnya masih saya minum. Tapi betul-betul ketika patah kaki, untuk khusus daerah kaki, fibula dan ini, itu butuh orang yang standby. Nah, di kos kan orang-orang kerja, jadi teman-teman juga saya kerja, jadi saya khawatirku saya tidak bisa diperbantukan di situ. Jadi saya putuskan untuk telepon orang tua untuk balik dulu ke rumah. Teman-teman dan bos saya juga datang lihat saya, dikasih obat yang katanya bagus, Olinex, harganya luar biasa, maaf sebut merek, tapi tetap saja masih sakit. Jadi teman-teman yang patah tulang bersabar saja, fokus untuk distraksi, fokus untuk perbanyak baca-bacaan surat pendek, tasbih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sudah agak mending, tapi masih sakit. Digoyangkan, jangan coba-coba, pasti sakit sekali. Gak sakit sih, lebih kayak tertarik gitu. Dia tertarik, ya sensasinya seperti udah ngilu, kadang ngilu juga. Dan itu saya takut gerakan sampai ke sana, jadi saya tidak mau gerakan sampai ke sana. Hari ketiga saya sampai di Polewali. Nah, kemarin kan saya di Mamuju. Sekarang di Polewali hari ketiga. Nah, saya di situ masih terus pasang spalak. Sebelum saya berangkat ke Polewali, dipasangkan spalak oleh PSC Mamuju. Jadi spalaknya itu ada alas kaki, ada juga kiri kanan dipasangkan, baru dibindai. Naik mobil kan, kisah naik mobil angkutan sopir Panther. Saya bawa ke sana, terus di perjalanan saya angkat kakiku, kalau saya lipat naik ke atas seperti ini,
saya pegang seperti ini, itu nyerinya akan berkurang. Bisa seperti itu. Yang paling menyedihkan sekali ketika kita mau kencing, kita mau BAB, bayangkan coba susahnya bukan main. Kalau saya BAB ya di kursi yang tidak ada sandaran belakangnya. Jadi saya dorong ke belakang baru saya BAB. Itu untuk BAB jongkok. Mana bisa, nggak bisa lah. Jadi itu yang pemikiran kita bahwa harus kita relakan, bahwa ini harus dijalani, bahwa kita tidak bisa lagi banyak bergerak. Kebanyakan kita di kasur dan kaki kita tidak boleh digerakkan terlalu banyak. Makan harus teratur, tidur teratur, dan itu fiksasi itu kayak dipasangkan spalak, dipasangkan perban, itu harus, menurut saya harus, karena saya pelajari kemarin, fiksasi mencegah penggeseran walaupun sedikit ya. Yang paling bagus itu dipasangkan pen katanya. Jadi ya saya mau ya, kalau memang tidak bergeser sampai segitunya atau jauh begitu, saya masih bisa berpikir untuk dibindai dengan alternatif, menjadi difiksasi. Nah dari situ itu tidak nyaman sekali. Jadi 1 minggu sampai 2 minggu itu minggu yang tidak nyaman. Jadi kadang nyeri lagi, tiba-tiba nyeri lagi. Jadi walaupun minum obat 30 menit kemudian nyeri lagi, jadi nyerinya itu tidak ditahu. Karena muncul karena tenggelam walaupun sudah minum obat. Tapi mungkin karena pengaruh obat jadi agak berkurang nyerinya sedikit. Walaupun obat paling ini ya, mungkin kalau diimpus saya tidak tahu, mungkin lebih bagus lagi. Tapi saya tidak memilih diimpus karena repot. Mana juga saya punya anak 2, saya pasti jagai, dan itu merepotkan sekali. Saya terbatas dengan bantuan. Jadi istri saya membantu saya juga susah. Jadi kadang kalau sudah diurus anaknya baru saya diurus. Saya juga pasrah yang kayak begituan. Saya cuma ingatkan kepada keluarga saya bahwa saya juga butuh dibantu karena saya tidak bisa bergerak. Dan ya banyak yang terjadi. Saya pikir sebenarnya 1 bulan saya sudah sembuh, karena saya pikirnya cuma angkel. Tapi saya curiga ada pembengkakan yang tidak kunjung sembuh. Dicek, oh ternyata ada patah ternyata. Dan kepada teman-teman yang patah tulang, bahwa patah tulang itu tidak langsung sembuh sebulan, tidak. Yang saya baca beberapa di YouTube itu redaksi itu sekitar 2 bulan sudah muncul kalus itu kayak jaringan tulang baru dengan pembuluh darah lunak itu. Nah itu yang diharapkan terjadi di kaki. Kalau itu sudah terjadi, itu bagus, itu sudah proses penyembuhan. Itu terjadi di bulan kedua katanya, yang saya baca di referensi dan di YouTube. Mohon maaf saya cuma berdasarkan referensi, karena ya sekali lagi bukan kesalahan rumah sakit atau dokter ya. Tapi pada saat ronsen ya begitu. Nanti pada saat minggu berikutnya, sekitar 10 hari kayaknya itu ya, 10 hari ya, 1 minggu lah, 1 minggu enggak, 10 hari enggak, dia kenanya 8 hari berikutnya baru saya kontrol. Dan itu membuat saya cemas ya. Jadi kepada teman-teman, tidak ada salahnya juga kita minta pendapat dari orang-orang yang sudah pernah menangani patah tulang, pengobatan alternatif. Tidak ada salahnya, tapi betul Nabi medis juga, jangan diurut kalau memang ada patahan. Dan kalau diurut, dan jika posisinya sudah bagus dan diurut, itu akan bergeser. Jadi kalau ada yang mau obati kalian, jangan diurut dulu. Saya kemarin tidak diurut. Nah, cuman kesalahan saya terlambat ronsen. Cuma katanya yang
Alter bilang kalau kau ronsen sekarang pasti akan kepikiran. Dan memang betul saya kepikiran bagaimana caranya bisa nyambung kembali. Jadi sangat berpengaruh dengan shock pada diri kita. Nah baru 1 bulan, kalau 1 bulan itu biar sudah ada muncul kayak pelapisan di patahan itu, tapi darah di ronsen, tidak muncul di ronsen. Itu yang katanya sih, itu yang membuat tidak sakit. Jadi kalau pada saat digerakkan bunyi krek, begitu kalau digerakkan bunyi krek, itu tidak sakit. Cuman pada saat bulan-bulan ini, itu pagi pasti kayak ngilu-ngilunya juga tidak terlalu salah, tidak ngilu-ngilu begitu, kayak kram-kram biasa, skala 2-3 lah, 4 paling maksimal skalanya ini. Ngilu juga kayak kram diikat gitu. Jadi dan sudah baca beberapa referensi bahwa pikiran juga terpengaruh. Jadi pemikiran itu mempengaruhi pertumbuhan imun. Nah gawatnya sekarang imun saya turun, saya demam mungkin karena overaktivitas. Jadi betul-betul aktivitas itu mungkin sejam aja, 2 jam itu sudah maksimal. Jadi betul-betul perlu diperhatikan. Saya beraktivitas kemarin itu 6 jam. Ternyata bikin saya drop. 3 hari kemudian saya drop. Sekarang saya drop. Saya kelelahan karena banyak gerak, gak jaga anak, ya temani anak. Dan betul-betul saya belum rela bahwa posisi saya sangat membutuhkan orang lain gitu. Saya tidak mau repotkan orang lain, tapi mau dia apa? Jadi sekarang saya tidak bisa relakan. Saya tidak bisa relakan bahwa saya harus membatasi aktivitas saya. Tapi ya mau dia apa boleh buat. Saya mungkin banyak nonton, karena nonton itu mengurangi juga boring. Walaupun boring ya tidak mengurangi lah. Dengar musik, baca ayat suci kalau yang mau tuh. Kalau saya sih ya sesuai hobi saya. Anak ya sekarang posisi saya di bulan ke-34 itu saya drop, saya panas, hangat, suhu tubuh saya hangat, terus saya juga kayak oleng begitu karena mungkin kurang tidur. Untuk kurang tidur kecapean, kayaknya lebih kecapean karena teman anak main PS, karena saya juga senang kalau anak bahagia. Ternyata saya juga drop mana ya, begitulah. Saya batasi, mungkin saya butuh istirahat. Jadi begitu teman-teman, kepada teman-teman yang ini harus bersabar, jangan ada yang instan. Ya minimal 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lah. 4 bulanan itu sudah bagus. Jadi pikirkanlah rencana untuk aktivitas di kasur apa saja, seperti nonton film dan sebagainya, pakai laptop yang tapi batasi. Saya juga batasi ini dan betul-betul iya terbatasi, banyak yang terbatasi, itu harus diakui dulu. Oke, begitu ya cerita saya untuk bulan hari ke-34. Doakan saya bisa bertahan sampai bulan keempat. Berarti pada bulan kedua saya ronsen. Berarti bulan April. Terus Juli itu seharusnya sudah bagus pertumbuhannya, tapi belum keras, maksudnya sudah bisa jalan. Mudah-mudahan itu yang paling cepat itu. Saya berharap begitu. Kepada teman-teman, itu informasi saya bisa simpulkan. Bagi yang ingin cari tahu, saya rasa kekhawatirannya dulu dikurangi, karena kekhawatiran juga itu membuat kita sakit. Itu betul. Saya juga sih sampai saya menggigil begini, coba saya pikirkan kaki saya, dan tidak ada jawaban, pasti kita cemas karena kita terbatas jawaban. Kaki kita ini informasi juga di internet sangat terbatas. Ada sih, cuma kita cari lagi, kita kadang tidak yakin, cari lagi. Itu yang bikin butuh energi. Jadi percaya saja, orang yang patah tulang, ada yang terhambur, itu bisa sembuh selama posisinya bagus, tidak ada masalah.
Oke, begitu. Posisi yang bagus itu maksudnya ya pertimbangkan pertumbuhan kalusnya nanti. Kalau memang kita mau seperti itu pertumbuhannya, jalani. Kalau memang pertumbuhannya itu pincang dan tinggi kakinya terlalu bermasalah, gitu ya, terlalu bermasalah, ya terpaksa kita operasi. Kalau saya masih memilih alter karena ya mungkin 2 cm lah atau 1 cm itu yang bergeser, jadi saya tidak terlalu membutuhkan operasi, menurut saya. Mudah-mudahan sih seperti itu yang terjadi nantinya. Oke, makasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga kalian juga cepat sembuh yang bagi patah tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.